Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali firman menyapa dari gereja HKBP Petojo datang ke hadirat Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari indah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Sebelum kami akan memulai aktivitas dan rutinitas kami, biarlah Tuhan, firman-Mu itulah yang merangkatkan kami. Karena kami percaya firman-Mu lah itulah yang akan memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi yang indah ini terambil dalam kitab Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Demikian firman Tuhan. Ada seseorang yang masuk kategori teladan. Kalau dikatakan masuk kategori teladan, tentunya ini bukan bicara tentang karakter atau gaya hidupnya, atau juga penampilan secara fisiknya. Tentunya yang dimaksud adalah keteladanan, yang dimaksud adalah keteladanan yang membawa pembaharuan. Oleh sebab itu, penulis kitab Ibrani berbicara bagaimana perjumpaan antara malaikat, demikian juga dengan anak Allah, yakni Yesus Kristus, di mana Yesus juga adalah Allah yang sesungguhnya, sementara malaikat adalah perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan tangan Allah untuk menyampaikan misi-misi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, apa yang bisa kita lihat dari dua tokoh di sini, yakni Yesus Kristus, demikian juga dengan malaikat. Mereka adalah alat dan perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kabar keselamatan, kabar sukacita yang dari Tuhan. Walaupun sesungguhnya Yesus adalah Allah, tetapi ketika ia berada di tengah-tengah dunia ini, Yesus juga sama seperti kita. Kita bisa lihat berbagai pengajarannya, berbagai keteladanannya, berbagai nasihatnya, demikian juga berbagai tindakannya, mukjizatnya yang ia telah perbuat. Tetapi semuanya itu, ini juga adalah karena penyertaan Tuhan melalui malaikat. Berulang-ulang kali dalam firman Tuhan, dalam Alkitab kita bisa melihat perjumpaan para nabi-nabi perjanjian lama berjumpa dengan Tuhan melalui malaikat. Dan ketika mereka berjumpa dengan malaikat, disinilah tandanya bagaimana ada kesinambungan antara pekerjaan pelayanan yang Allah lakukan melalui diri Yesus Kristus, demikian juga nubuatan-nubuatan yang dilakukan oleh para nabi, yang dilakukan perantaraannya melalui para malaikat. Oleh sebab itu, ketika penulis Ibrani menyatakan, kitalah yang melayani, kitalah juga yang diutus, dan kita juga yang akan mengabarkan berita keselamatan. Karena itu, apa respon kita? Tentunya kita sebagai orang percaya, kita harus meneladani teladan kehidupan dari Yesus Kristus. Ketika ia menghadapi semua persoalan kehidupan, ia lapar, ia takut, ia menangis, bahkan ia juga mendapatkan yang namanya pengucilan dari orang-orang di sekitarnya. Tetapi justru di dalam keteladanannya itu, ia tetap mengasihi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih tetap mau mengasihi orang-orang yang telah melukai hati kita? Apakah kita masih tetap mau berdoa untuk mereka yang telah melukai hati dan perasaan kita? Apakah kita juga tetap meresponi
orang-orang yang telah berbuat curang ataupun yang telah menghancurkan kehidupan kita. Tentunya kita lihat Yesus tidak pernah melakukan pembalasan dengan sebuah kejahatan, tetapi Yesus melakukan pembalasan itu dengan kebaikannya, dengan anugerahnya dan cinta kasihnya. Oleh sebab itu, mari, karena kita telah memperoleh keselamatan, jadilah malaikat-malaikat dunia yang siap mengabarkan berita Injil di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sabda dan firman-Mu telah membuka hati dan pemikiran kami. Kami bisa belajar sosok keteladanan dari Yesus Kristus, demikian juga dari pelayan-Mu ya Tuhan, malaikat surga. Oleh karena Tuhan, kami telah bisa merasakan berbagai pengajaran, berbagai nubuatan yang melalui diberikan oleh Yesus Kristus, demikian juga dengan malaikat surgawi. Oleh karena Tuhan, mampukan kami Tuhan, kamilah juga yang bisa ambil bagian di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu, pelayanan di tengah-tengah masyarakat, ataupun pelayanan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Oleh karena Tuhan, kami bawa dalam doa kami untuk kehidupan kami masing-masing. Ketika di antara kami terbaring sakit di rumah sakit atau di rumah, Tuhan menjamah segala sakit penyakit kami, dan Tuhan juga membangkitkan semangat bagi kami ketika penuh dengan persoalan kehidupan, penuh dengan masalah ekonomi, masalah pendidikan anak kami. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat supaya kami kuat dan mampu menjalani kehidupan kami. Oleh karena Tuhan, inilah hati kami, berkati kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tetaplah menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang mau melayani dan menjawab panggilan Tuhan di tengah-tengah dunia ini.